و من پیش بینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. Jadi video ini si setan Ali Khamenei ini berpidato ketika penjajah Bashar Assad, utusan dia ini yang sudah membantai ratusan ribu anak-anak, perempuan, lansia, orang sipil, dan menculik, memperkosa, membunuh, memutilasi, menyiksa, terus membuang mayat-mayatnya di jalan. Ketika orang-orang kejam seperti utusan Ali Khamenei ini diruntuhkan, Suriah merdeka, dia masih punya dendam, teman-teman. Orang nih, si bangka ini, si tua bangka Ali Khamenei yang sudah mati ini, yang sudah ke neraka ini, dia masih dendam kepada Suriah dan ingin melakukan lagi penjajahannya di Suriah. Perhatikan kalimatnya. أما إيران فلم تتوانى عن الوقوف معنا منذ اليوم الأول. قدمت السلاح والعتاد بدون حدود. أرسلت المستشارين العسكريين والضباط لمساعدتنا في التخطيط. دعمتنا اقتصاديا. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. Katanya membela Iran demi kemanusiaan. Terus jutaan kaum muslimin yang dibunuh Iran itu bukan manusia kah? Bukan. Status itu. Jadi menurut orang-orang yang membela Iran sekarang itu, kita membela Iran karena Iran membela Palestina. Karena di Palestina tidak ada kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Sekarang saya tanya kepada kalian, jumlah masjid Sunni di Suriah yang dihancurkan oleh Bashar Assad, Garda Revolusi Iran, dan Hizbut Syaitan sekitar kurang lebih 15.000 masjid yang dihancurkan. Apa ini namanya kalau orang itu tidak punya kemanusiaan? Tempat ibadah, masjid. Masjid, 15.000 masjid kurang lebih dihancurkan oleh milisi Syiah Rafidhah, terkutuk, teroris, terlaknat, bejat, bangsat. Mereka menghancurkan masjid-masjid karena beralasan apa? Masjid itu adalah tempat milisi Suriah bersembunyi, menyusun strategi, dan lain sebagainya. Punya kemanusiaan? Katanya moderat. Orang-orang Syiah Rafidhah yang kalian bela-bela, rezim Iran teroris ini, yang kalian bela punya rasa kemanusiaan karena berperang dengan Israel. Mereka tidak punya rasa kemanusiaan di Suriah. Menghancurkan ribuan masjid beserta imam-imam masjidnya, pengurus masjidnya, jemaah-jemaahnya, anak-anaknya, istri-istrinya dibunuh oleh milisi teroris. Kemana mata kalian? Kemana kuping kalian? Kita membela Iran karena Iran punya rasa kemanusiaan. Mereka melakukan teror yang sangat luar biasa, mengerikan di Ardus Syam. Dan kalian pikir punya kemanusiaan. Dan di video ini, saya punya 3 video fakta yang harus kalian dengar. Yang dimana Ali Khamenei sendiri menyatakan kepada orang-orang Syiah, milisi-milisi Syiah, bahwa pemuda-pemuda Sunni di Suriah tak punya masa depan, tak punya harapan, tak punya kampus untuk menuntut ilmu, tak punya rumah, dan tak punya tempat ibadah. Punya rasa kemanusiaan? Nanti videonya saya akan tayangkan agar kalian malu telah membela Iran sebagai negara teroris, rezim teroris. Camkan itu. Lanjut dulu, kita dengarkan penjelasan beliau ini ya. Beliau juga luar biasa di sini memaparkan data ya, bukan asal ngomong. Kita simak. Sebenarnya banyak kaum muslimin khususnya di Indonesia yang membela Iran melawan Israel karena rasa solidaritas dan kemanusiaan di Palestina. Tetapi mereka membuang rasa solidaritas dan kemanusiaan itu ketika Iran membunuh jutaan kaum muslimin. Seolah-olah darah kaum muslimin di Irak, Yaman, dan Suriah tidak berharga ketimbang darah saudara kita di Palestina. Mari kita lihat data jumlah korban dalam konflik yang melibatkan Iran atau kelompok milisi yang didukung Iran di Irak, Suriah, dan Yaman. Pertama, korban di Suriah. Iran mendukung pemerintah Bashar al-Assad melalui RGC atau Korps Garda Revolusi Islam dan milisi. Stop, bukan Islam, tapi Iran. Ya, kita tidak pantas menyebut Syiah ini Islam karena mereka bukan Islam. IRGC bukan Garda Revolusi Islam, tapi bukan, tapi Garda Revolusi Iran. Perhatikan itu ya. Syiah internasional. Total korban perang Suriah sejak 2011 mencapai sekitar 656.000 orang. Lebih dari 306.000 diantaranya adalah warga sipil. Iran mengirim pasukan dan milisi Syiah. Betul. 2. Korban di Yaman. Iran mendukung gerakan Syiah Houthi dalam perang melawan pemerintah Yaman. Betul. Perang Yaman menyebabkan sekitar 377.000 kematian.
Nah, ini diframingkan atau dipropagandakan oleh Syiah Rafidhah kalau Arab Saudi berperang dengan Yaman. Diframing bahwa Arab Saudi memerangi Yaman. Padahal pada kenyataannya pemerintahan Yaman minta bantuan Arab Saudi untuk mengusir teroris Syiah Rafidhah, yaitu Houthi yang terkutuk. Itu faktanya. Tapi dipelintir di Indonesia seolah perang dengan Yaman. Belum melek sampai sini. Belum melek? Lanjut dulu. Hingga awal 2020-an, sekitar 60% kematian berasal dari dampak tidak langsung seperti kelaparan akibat perang. Studi konflik menunjukkan sekitar 150.000 kematian langsung akibat pertempuran. 3. Korban di Irak. Iran mendukung berbagai milisi Syiah Kataib Hizbullah Irak. Konflik Betul. Irak sejak 2023 menewaskan sekitar 308.000 orang. Jika kita jumlahkan data korban kekejaman Iran Jutaan. dari ketiga negara tersebut, Jutaan. ada kurang lebih 1,3 juta orang. Ini yang terdata, karena jika dihitung dengan korban yang tak terdata, angkanya lebih fantastis. Ya, saya sekilas pernah mendapatkan berita bahwa pemberitaan atau data yang ditulis oleh media sekitar 500.000 sampai 700.000. Berbeda-beda setiap pemberitaan. Namun kesaksian dari orang di sekitar sana, dari orang Suriah langsung, dari orang Irak langsung, dari Yaman, dari Lebanon, mereka bersaksi bahwa jumlahnya bisa 2 sampai 3 kali lipat yang diberitakan. Tapi kemana pemberitaan ini kok tidak muncul di Indonesia? Kemana pemberitaan ini kok tidak pernah diberitakan? Kenapa pemberitaan ini tidak ada di Indonesia? Yang ada apa? Seolah-olah Iran adalah pahlawan. Seolah-olah Iran adalah superhero yang membela kemanusiaan. Padahal tak punya rasa kemanusiaan. Di sini fanboys Iran akan kejang-kejang nonton video ini karena apa? Mereka sudah terkadung membela. Apapun alasannya harus dibela. Mau tidak mau wajib dibela. Pokoknya yang tidak terima dengan Iran pasti Wahabi, pasti begitu. Nggak mau mereka bicara masalah kemanusiaan, pasti nyari perbandingan. Nggak mau mikir mereka, teman-teman. Nggak mau mikir. Tapi nanti setelah saya tayangkan pernyataan dari mulut setan Ali Khamenei, kemungkinan orang-orang yang awam, orang-orang yang baru melek akan sadar sedikit demi sedikit. Kita lanjut dulu datanya ya. Saya sangat berterima kasih kepada beliau ini ya, sudah membuat video edukasi seperti ini untuk membongkar kebusukan, kejahatan, terorisme dari Syiah. Sementara data korban kekejaman si rewel pada Palestina sejak perang 1948 Nakbah, Iya. 15.000 kurang lebih. 15.000. Tahun 1949 sampai 2000 ada puluhan ribu korban dalam berbagai perang dan operasi militer. Tahun 2000 sampai 2022 kurang lebih 10.000 korban. Tahun 2023 sampai 2026 kurang lebih 70.000-an. 30.000. Totalnya 150.000 untuk yang terdata. Jika kita mau berpikir sejenak, korban kekejaman Iran sangat lebih banyak daripada korban kekejaman si rewel. Dan kalian membela Iran karena merasa Iran adalah pahlawan. Nggak mikir Tidak mendukung mereka. Iran bukan berarti mendukung si rewel dan Mama Rika. Mereka bertiga memiliki rekam jejak sangat sadis dalam membantai kaum muslimin. Jadi, jadilah penonton baik dalam drama percintaan ini. Jadi fakta yang sangat mengejutkan memang, yang akan buat fanboys Iran semakin sakit hati, semakin jantungan. Kalau perlu mereka akan pingsan menyimak data-data ini. Terlebih lagi ditambah dengan video Ali Khamenei yang dimana menyatakan pemuda-pemuda Suriah sudah tidak punya masa depan, tak punya harapan, dan akan segera ditindas lagi, akan segera dibantai lagi. Kita simak. و من پیش بینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. Jadi video ini si setan Ali Khamenei ini berpidato ketika penjajah Bashar Assad, utusan dia ini yang sudah membantai ratusan ribu anak-anak, perempuan, lansia, orang sipil, dan menculik, memperkosa, membunuh, memutilasi, menyiksa, terus membuang mayat-mayatnya di jalan. Ketika orang-orang kejam seperti utusan Ali Khamenei diruntuhkan, Suriah merdeka, dia masih punya dendam, teman-teman. Orang nih, si bangka ini, si tua bangka Ali Khamenei yang sudah mati ini, yang sudah ke neraka ini, dia masih dendam kepada Suriah dan ingin melakukan lagi penjajahannya di Suriah. Perhatikan kalimatnya. جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. Pemuda Suriah sudah hampir tidak punya apapun lagi kecuali hanya kehilangan. Tak punya apa-apa lagi kecuali kehilangan. Jadi dia senang, teman-teman. Warga Suriah kehilangan keluarganya, kehilangan istrinya, kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya.
kehilangan anggota tubuhnya, dia senang. Ini yang kalian sebut punya rasa kemanusiaan. Ini orang yang kalian sebut punya rasa empati kepada Palestina. Ini orang yang katanya moderat kepada orang Sunni. Ini orang yang kalian anggap sebagai manusia paling mulia itu. Yang kalian anggap ayatullah itu. Masih punya otak? Atau otak kalian ada tapi tidak punya hati kalian? Geram saya sebenarnya teman-teman. Dengan dengar kalimat ini saya sudah geram sebenarnya. Tapi kita lanjut biar orang sadar. دانشگاهش ناامنه Kampus mereka tidak aman, sekolah mereka tidak aman, rumah mereka tidak aman. Jadi dia senang orang-orang di Suriah tidak aman, hidup tidak aman, dia senang. مدرسهش ناامنه خانهش ناامنه خیابانش ناامنه زندگیش ناامنه چه کار کنه بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بیسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد. Kemenangan katanya. Jadi milisi Syiah ini akan menuju kemenangan di dalam menghancurkan Muslim Sunni. Ini pernyataan dari mulutnya sendiri nih. Sudah memiliki visi misi yang dia bawa ke neraka untuk membuat anak-anak di Suriah, pemuda-pemuda di Suriah, perempuan-perempuan di Suriah, lansia di Suriah, jalan-jalannya tidak aman, sekolahnya tidak aman, rumahnya tidak aman, masa depannya tidak aman. Jadi dia senang dengan ketidakamanan orang-orang Suriah. Ini yang kalian sebut sebagai pahlawan. Ini yang kalian sebut sebagai ayatullah. Ayat Allah. Ayat Allah. Mana Felix Xiao? Kenapa tidak pernah membahas yang seperti ini? Ya, bahkan ada satu ungkapan dari ulama Asy'ari yang membuka fakta, teman-teman. Ini bukan ulama Wahabi ya, yang kalian teriak-teriaki Wahabi, bukan. Tapi ulama Asy'ari yang menyaksikan langsung dengan mata kepalanya Suriah dijajah, dibantai, digenosida oleh milisi-milisi Syiah yang dikirim oleh Ali Khamenei ini. شردوا وذبحوا وفعلوا ما فعلوا 1.5 مليون قتيل مسلم 1.5 مليون شهيد مسلم Tuh, منهم طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الاسد وجماعته betul. مو وحدهم لكن كانوا شركاء فعالين في هذا Ya, 1.5 مليون انسان تقتلوهم والدليل على انهم لم يدخلوا كما يدعون حربا على الارهاب حسن نصر الله بيقول نحن دخلنا عشان نحارب الارهاب في مجازر صارت في بلادنا وخاصة في المحافظات الشمالية القدس والشمالية يعني كانوا يدخلون إلى البيت بيت يكون في أسرة فيها زوج وفيها زوجة وفيها أولاد وبنات وأشكال ألوان يدخلوا يا أخواننا بالصواطير يقطعون تقطيع ما هم مو الرصاصة يموتون الواحد tidak, tapi dia صواطير يقطعون تقطيع nah, وينشروهم بوسط البيت كله Ya. الدماء كلها تصير والاشلاء ضمن البيت كله. Dan bahkan saya punya videonya teman-teman. Saya punya videonya. Pemuda-pemuda di Suriah dari 5 orang sampai 10 orang disuruh masuk ke dalam ruangan seperti kamar begitu ya, yang mungkin lebarnya cuma 4 kali 6 meter, di tempat yang gelap itu direkam, ada rekamannya saya punya. Lalu dari atas kepalanya turun besi yang runcing-runcing, ngepres mereka sampai hancur. Mereka di video pemuda-pemuda Suriah ditangkap, diculik, dibantai, dibunuh, dicincang. Saya tidak bisa menayangkannya karena sudah beberapa kali saya mencoba untuk menayangkannya, tapi apa? Oleh YouTube dianggap sebagai suatu pelanggaran. Ya, tindakan yang sadis, tidak boleh. Terus yang kedua, anak-anak kecil. Anak kecil sengaja mereka video dipotong-potong tangannya, teman-teman. Dipanggil, kamu sini. Dipotong begini. Di depan teman-temannya. Jadi anak-anak kecil disuruh ngumpul, suruh ngelihat. Anak-anak kecil itu disuruh ngelihat. Lalu apa yang dilakukan oleh milisi Syiah? Terkutuk teroris itu, tangannya ditarik, dipotong. Di depan teman-temannya. Dipotong sampai mati. Gantian satu persatu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya rasa kemanusiaan? Ini bukan ulama Wahabi yang kalian teriak-teriaki pasti Wahabi yang tidak mendukung Iran. Ini ulama Asy'ari. Tapi memberikan kesaksian seperti ini. Darah dan potongan tubuh memenuhi seluruh ruangan. Bukan cuma di ruangan, teman-teman. Sungai, darah-darah itu diculik pemuda-pemuda Suriah, anak-anak Suriah, perempuan-perempuan Suriah. Yang perempuan diperkosa. Habis itu dibunuh. Darahnya perhatikan, teman-teman. Sengaja mereka tampung dan dialirkan ke sungai.
dialirkan ke sungai. Dan mereka rekam. Ada videonya, ada fotonya. Saya punya semuanya. Tujuannya apa? Untuk menyatakan kepada orang-orang Suriah, siapapun kalian yang berani melawan orang-orang Syiah Rafidhah, kami ini, si pahlawan ini, akan bernasib sama dengan mereka. Darahnya akan dialirkan ke sungai. Shock terapi, teman-teman. Mereka ingin melakukan itu. Penjajahan yang mereka lakukannya seperti itu. Punya rasa kemanusiaan. Ada yang salah dengan cara kerja otak kalian kalau masih menganggap Syiah Rafidhah punya rasa kemanusiaan. أنا عم بقول هذا القول ما عم بقوله تجنيا وافتراء، لا والله يا يا ساتر أخوانا عندي أدلة على ذلك وفي شهود عيان على هذا، وشهود عيان يقولون نحن بنوصف لكم، وصفوا لي هذا الوصف إنه عم نسميهم شهود عيان يخرجوا من هذه البيت، هذا البيت الذي قتل في هذه المقتلة العظيمة الشنيعة جدا، يخرجوا يلاقوا جايين طالعين من بيت آخر حاطين كل واحد ماسك رشاش وحاطط ساطور على جنبه اليمين وساطور على جنبه الشمال، والشعار هون لبيك يا حسين. Inna lillah. Inna لبيك يا lillah. حسين. شوف شو عم يساووا. Saya mendengar ceritanya saja tidak sanggup sebenarnya, teman-teman. Karena saking kejamnya orang-orang Syiah Rafidhah ini menjajah di Ardus Syam. Saya memaparkan fakta, seolah-olah saya itu memfitnah, tidak paham geopolitik, tidak paham masalah ini. Suara-suara sumbing yang menutupi kejahatan Syiah Rafidhah. Kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana respon dari video ini, dari kalian semua.